Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran tafsir kita. Pada pertemuan kali ini kita sampai surah Al-Baqarah ayat 129. Kita sudah sampai pada hampir di penghujung di juz 1. Masih ayat 129 ini masih membincangkan tentang masih ada kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana pada pertemuan sebelum ini kita membahas tentang Nabi Ibrahim, mulai dari perintah Allah agar Nabi Ibrahim membangun ulang Ka'bah. Lalu kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan kawasan Masjidil Haram. Lalu kemudian ada doa-doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim yang lumayan banyak di akhir-akhir surat Al-Baqarah ini. Pada ayat yang ke-127 Nabi Ibrahim sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua jerih payah Nabi Ibrahim di dalam membangun ulang Ka'bah dan juga dakwah-dakwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar dari Nabi Ibrahim bahwa semua ibadah yang kita lakukan selalu kita mintakan kepada Allah agar Allah menerimanya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim juga minta kepada Allah agar dirinya, Nabi Ismail dan keturunan-keturunannya menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ayat 129 kita masih menerjemahkan doa Nabi Ibrahim berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Allah, wa ba'as fihim, utuslah kepada mereka yang dimaksud adalah keturunan-keturunan daripada Nabi Ibrahim. Kalau kita baca kisah-kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ini, Nabi Ibrahim sangat perhatian dengan keturunan-keturunannya. Dan Nabi Ibrahim selalu meminta kepada Allah agar keturunannya menjadi orang-orang yang saleh. Ini pelajaran penting bagi kita, bahwa anak-anak keturunan kita kelak menjadi ulama, kelak menjadi orang saleh. Itu tak lain tak bukan di sana ada sumbangsi doa dari orang tuanya. Maka doa orang tua untuk keturunan-keturunannya itu jangan dipandang sebelah mata. Kadang mungkin yang langsung tidak ada menjadi orang ulama, tidak ada menjadi orang saleh, tapi kelak ke bawah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita berputus minta kepada Allah agar keturunan kita kelak ada orang-orang saleh, ada wali Allah, ada ulama dan lain-lain. Maka Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbana, ya Allah, wa ba'as fihim, utuslah untuk mereka ya Allah rasulan minhum, rasul yang lahir dari kalangan mereka sendiri. Jadi kita juga harus meminta kepada Allah, di antara anak cucu kita ada yang menjadi ulama, supaya di dalam keluarga kita itu ada yang menjaga agamanya. Karena kalau tidak ada ulama di kalangan keluarga, kita butuh orang luar untuk memperhatikan keluarga kita. Maka ketika kita memproyeksikan anak-anak kita, ada yang sekolah di sini, ada yang sekolah di sini, ada sekolah di sini, harus ada yang kita proyekkan anak itu menjadi ulama untuk membentengi keluarga daripada kemaksiatan-kemaksiatan, kesalahan-kesalahan. Jadi Nabi Ibrahim minta kepada Allah, utuslah ya Allah, di antara mereka itu ada yang menjadi rasul. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Dari jalur anak Nabi Ibrahim saja dua jadi nabi, Nabi Ismail, Nabi Ishak.
Keturunan Nabi Ishak 3 ke bawah jadi Nabi. Ishak anaknya Nabi Yakub jadi Nabi. Nabi Yakub punya anaknya Nabi Yusuf jadi Nabi. Dan dari jalur Nabi Ishak lah Nabi-Nabi yang paling banyak yang muncul. Itu juga berkat doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari jalur Nabi Ismail memang tidak ada Nabi kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun cuma Nabi Muhammad lebih baik dibandingkan dengan semua Nabi-Nabi yang lain yang ada. Intinya bukan mana yang baik, mana yang kurang baik, tapi maksudnya adalah berkat doa Nabi Ibrahim, maka dari jalur keturunan Nabi Ibrahim lah Nabi-Nabi yang lahir setelah itu. Ini kekuatan doa orang tua kepada anak cucunya. Maka Nabi Ibrahim ini doanya paling banyak kita temukan dalam Al-Quran. Lalu Nabi Ibrahim minta kepada Allah, dari kalangan mereka ya Allah utuslah Rasul yang kerjanya, ini kerja Rasul yang juga menjadi kerja orang yang menjadi penerus para Nabi. Penerus para Nabi maksudnya adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi yang kerjaannya sama dengan Nabi. Maka hati-hati dengan ulama. Ulama itu walaupun bukan Nabi, tapi tugas kenabian berada di pundaknya. Maka kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsi, man adali waliyan azantuhu bil harb. Orang yang macam-macam dengan kekasih Allah, di antaranya ulama-ulama yang berdakwah, ulama-ulama yang membela agama Allah, kata Allah, aku perang dengan dia. Maka kata Imam Nawawi mengutip pendapat Imam Marzuki, luhumul ulama masmumah, darah daging ulama itu beracun. Artinya orang yang main-main dengan ulama, mengkriminalisasi ulama, memfitnah ulama, kata Imam Nawawi setidaknya matinya itu akan menggenaskan. Mungkin orang tak tahu, tapi dia tahu betapa menggenaskan dirinya di jelang wafatnya, dan matinya sulit sekali orang yang macam-macam dengan ulama. Jadi jangan main-main sama ulama. Kalau ulama bilang sami'na wa ta'na, karena mereka yang kasyaf, mereka yang punya basirah, pandangan yang tajam yang udah Allah bukakan, melihat mana yang benar, mana yang salah. Jangan suka berseberangan dengan ulama. Ulama ini adalah wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, memandang wajah ulama dengan rasa gembira, maka itu pahalanya besar, lebih besar dibandingkan beribadah 1000 tahun sekalipun, kata Rasulullah. Maksud 1000 tahun bukan batas. Maksud 1000 tahun di sini adalah karena banyaknya, maka disebutkan angka sampai 1000 tahun pahala yang didapatkan. Karena gembiranya kita selalu membersamai ulama dan senang melihat wajah ulama. Maka kata Rasulullah, tugas mereka adalah yatslu alaihim ayatika. Tugas utama mereka ya Allah, nanti anak keturunanku yang menjadi Rasul itu tugas utamanya membacakan ayatmu ya Allah. Maksudnya Al-Quran. Ini ayat ini dikabulkan oleh Allah sehingga lahir Nabi Muhammad. Lahir Nabi Muhammad berkat doa ini. Walaupun Allah dah takdirkan, ini cuma jalurnya saja. Allah menakdirkan Nabi Muhammad itu lahir, tapi doa Nabi Ibrahim ini wasilah lahirnya Nabi Muhammad. Kelak lahir anak cucu saya, ada yang menjadi Rasul yang membacakan kitab Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, bukan hanya membacakan ya Allah, tapi juga mengajarkan ke mereka isi daripada Quran itu. Maksudnya kandungan-kandungan ilmunya. Karena Al-Quran tidak sekedar bacaan, tapi Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Yang para pewaris Nabi tadi sama seperti Nabi tugasnya. Tugas pokoknya bacakan Quran, lalu jelaskan isi Quran pakai ahli tafsir, pakai pendapat-pendapat ulama tafsir. Tidak boleh pakai pendapat sendiri. Baca Quran tidak boleh pakai Quran terjemahan saja. Kalau memahami agama pakai Quran terjemahan, itu bisa menyebabkan kesesatan. Belajar agama pakai Al-Quran mesti wajib pakai guru. Tidak boleh baca Quran terjemahan dipahami sendiri. Ada ayat yang sudah dinasakh, ada ayat yang multi tafsir, ada ayat yang di situ ada asbabun nuzulnya. Maka wajib memahami Al-Quran menggunakan guru.
Kalau enggak lahir teroris, kalau enggak lahir orang-orang yang suka menyalah-nyalahkan orang lain. Wa yu'allimuhumul kitab. Jadi tugas Nabi itu mentaklimkan orang-orang isi Quran. Maka kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang itu pelajari Quran dan ajar pada orang lain. Kandungannya dipelajari. Jadi tugas Nabi dan tugas penerus Nabi yang pokok itu adalah ini Quran sampaikan ke orang, sampaikan tafsirnya. Wal hikmata, bukan hanya ajarkan Quran tapi ajarkan hikmah. Ajarkan hikmah itu adalah hukum-hukum yang berada di balik-balik ayat. Orang sekelas saya tidak akan bisa mengorek sekecil-kecilnya seluk-beluk isi daripada ayat Quran, kandungannya. Kita membaca ayat, yang kita baca, yang kita pahami yang parsial saja. Ini begini, ini begini. Tapi Al-Quran bukan koran. Al-Quran bukan buku dongeng. Yang apa tertulis itulah isinya. Tapi Al-Quran itu di setiap ayatnya, di setiap susunannya, di setiap kisah di baliknya ada hukum. Yang tak semua orang bisa menggali hukum itu kalau sekedar membaca Quran terjemahan. Jadi ada banyak rahasia-rahasia hukum di balik ayat. Maka cuma Rasul yang paham. Maka tafsirkan Quran pakai perkataan Rasul. Nanti kalau Rasul sudah tidak ada ulama yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas kenabian, dialah yang mengerti apa rahasia-rahasia di balik Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan Nabi Ibrahim minta kepada Allah anak keturunannya yang kelak menjadi Rasul membersihkan manusia. Membersihkan apa? Membersihkan di dalam diri manusia itu ada kekotoran, yaitu sifat yang busuk, sifat palsu, sikap membenci, sikap pendendam. Maka tugas Nabi itu adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tugas Nabi yang paling utama adalah bagaimana akhlak orang ini sempurna. Akhlak itu diawali dengan pekerjaan hati yang sempurna. Tidak membenci orang, tidak mendendam pada orang, tidak merasa diri lebih baik dibandingkan orang lain, tidak merasa diri lebih benar daripada orang lain. Maka itulah tugas utama seorang Nabi. Maka jika seorang ustadz sudah mulai mengotori mulut dia dengan menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan orang lain, dan itu terkontaminasi kepada jamaahnya, maka sesungguhnya dia tidak bawa risalah kenabian. Orang yang membawa risalah kenabian ke tengah-tengah umat menanamkan rasa cinta kepada umat satu sama lainnya. Itu tugas utama seorang nabi. Bagaimana umat ini saling mencintai satu sama lain. Innaka antal azizul hakim. Di ujung ayat Nabi Ibrahim mengakui bahwa Allah adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Maka setiap doa yang paling afdal adalah doa di situ ada asmaul husna yang disebutkan. Maka kata Rasulullah, orang yang berdoa yang diiringi dengan asma-asma Allah yang maha mulia, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa aspeknya apa? Rezeki, sebutlah Allah yang maha pemberi rezeki. Di saat kita meminta rezeki kepada Allah, di saat kita minta ampunan, sebutlah Allah yang maha penerima taubat. Ketika kita minta ampun kepada Allah, akui kehebatan Allah, akui kelemahan kita, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.